selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang komunikasi organisasi, di mana topik ini sangat penting di setiap organisasi, baik di sekolah, kampus, perusahaan, maupun lembaga pemerintah. Tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi yang efektif. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi, ide, pesan, maupun pendapat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini melibatkan seluruh anggota organisasi, mulai dari pimpinan hingga staf, sehingga setiap orang dapat memahami tugas, tanggung jawab, dan tujuan organisasi. Sederhananya, komunikasi organisasi adalah jembatan yang menghubungkan semua orang dalam organisasi agar dapat bekerja sama dengan baik. Tujuan komunikasi yaitu menyampaikan informasi secara jelas kepada seluruh anggota organisasi, membangun kerjasama yang baik antar anggota, mengurangi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pekerjaan, membangun proses pengambilan keputusan, meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Dengan komunikasi yang baik, organisasi akan lebih mudah mencapai target yang telah ditentukan. Jenis komunikasi yang pertama yaitu komunikasi vertikal, di mana vertikal terjadi antara pimpinan dan bawahan. Contohnya atasan memberi instruksi kepada karyawan memberikan laporan kepada pimpinan. Komunikasi ini bisa berlangsung dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Kedua, komunikasi horizontal, yaitu terjadi antara anggota yang memiliki jabatan atau posisi yang sama. Contohnya diskusi antar rekan kerja, kerjasama dalam menyelesaikan proyek. Tujuannya adalah memperlancar koordinasi. Ketiga, komunikasi dialog, yaitu komunikasi yang terjadi antara anggota dari divisi yang berbeda dan memiliki tingkat jabatan yang berbeda. Contohnya, seorang staf bagian pemasaran berkomunikasi langsung dengan manajer bagian keuangan mengenai kebutuhan anggaran suatu kegiatan. Fungsi informatif digunakan menyampaikan informasi agar seluruh anggota mengetahui kebijakan dan perkembangan organisasi. Fungsi regulatif membantu menjelaskan aturan, prosedur, dan kebijakan yang dipatuhi. Fungsi persuasif digunakan memberikan motivasi mempengaruhi agar bekerja sama dengan baik. Fungsi interaktif mampu menciptakan kerjasama, rasa kebersamaan, dan kekompakan dalam organisasi. Dan terakhir yaitu hambatan komunikasi, informasi yang tidak jelas dengan perbedaan cara memahami pesan, kurangnya keterampilan komunikasi, gangguan teknologi atau media komunikasi, perbedaan budaya dan latar belakang. Karena itu, setiap anggota organisasi harus mampu menjadi pendengar yang baik dan menyampaikan pesan secara jelas. Cara meningkatkan komunikasi organisasi yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, mendengarkan pendapat orang lain, memberikan umpan balik atau feedback, memanfaatkan teknologi komunikasi secara efektif, membangun budaya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Dengan cara tersebut, hubungan antar anggota organisasi akan semakin membaik. Komunikasi organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang bertujuan mendukung kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan koordinasi, mengurangi kesalahan, memperkuat hubungan antar anggota, serta membangun organisasi berkembang dengan lebih baik. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian mengenai komunikasi organisasi.